program acara berita, olahraga, dan hiburan hanya di Nusantara TV. Nusantara TV, sahabat kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis yang membahas mengenai beberapa poin yang akan menjadi paket negosiasi yang dibawa oleh tim delegasi Indonesia ke pemerintahan Amerika Serikat. Ya, ini adalah sejumlah paket negosiasi delegasi Indonesia. Yang pertama adalah revitalisasi. Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi, Trade and Investment Framework Agreement. Kemudian akan mengajukan proposal deregulasi non-tarif measures atau NTMs melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Yang ketiga akan mengevaluasi pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor Amerika Serikat. Selanjutnya akan meningkatkan impor dan investasi dari Amerika Serikat melalui pembelian migas. Kemudian akan ada pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, PPH import atau PPN import, dan kemudian akan mendorong impor dari Amerika Serikat serta menjaga daya saing ekspor ke Amerika Serikat. Kita akan mencoba mengupas satu-satu. Saya akan langsung ke Mas Tauhid lagi. Sekarang Mas Tauhid, ini kalau membaca poin-poin awal yang dikatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin, Anda melihatnya seberapa penting atau seberapa kuat posisi Indonesia di mata Amerika Serikat untuk kemudian bisa menggolkan poin-poin ini, Mas Tauhid? Saya kira memang dalam posisi ini kita belum begitu kuat ya, karena begini. Bagi Amerika, bagi kita posisi mereka karena porsi mereka sekitar 10-11% ya. Kita di mata Amerika hanya sekitar 0,9 sampai 1%, jadi nggak balance begitu ya. Artinya dalam posisi ini kita sangat membutuhkan Amerika gitu, dan ini yang kemudian walaupun levelnya berbeda ya, dalam ekonomi yang kita hitung itu sekitar ya berada pada level intermediate begitu. Yang kedua, kita tidak punya alternatif strategi lain. Apakah misalnya bisa nggak langsung merubah tujuan ekspor ke negara lain dalam waktu dekat begitu. Nah ini yang kemudian apalagi negara lain katakanlah juga mengalami yang sama begitu. China bisa melakukan itu karena dia punya beberapa kunci yang tidak dimiliki negara lain. Misalnya mereka berani melakukan devaluasi mata uang. Mereka beberapa produk mereka banyak melakukan juga misalnya praktek dumping begitu, atau melakukan berbagai kebijakan di bidang sektor keuangan yang bisa membantu produk mereka di pasar global di negara lain. Kita tidak bisa melakukan hal itu ya, Mas Tauhid? Nah, saat ini saya kira belum ada begitu praktek terbaik kita untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Apalagi sekarang rupiah kita kembali normal 16.7 ya, kemarin sempat 17, padahal China sengaja dia menurunkan mata uang gitu agar bisa di pasar global jauh lebih murah. Baik. Begitu. Ini kita kan mempertimbangkan yang lain. Oke. Rasanya saat jangka pendek agak susah. Oke, kalau Anda mengatakan posisi kita sebenarnya tidak terlalu kuat di mata Amerika Serikat, jadi apa kira-kira yang kemudian bisa dijadikan bargaining power di sini ketika tim itu kemudian akan bertemu 16 April besok? Yang pertama adalah dalam tadi yang disampaikan dalam paket kebijakan adalah ya kita memberikan ya fasilitas yang kemudian di luar paket deregulasi yang membuat investasi Amerika jauh lebih besar begitu ya. Misalnya saja beberapa investasi di sektor pertambangan, sektor energi dan sebagainya menjadi soft priority list begitu negara-negara yang kita berikan beberapa fasilitas. Saya kira tadi sudah diberikan begitu. Nah, tetapi memang jangan kemudian masuk ke hal-hal yang sangat fundamental, ke beberapa paket yang merusak kinerja domestik yang kita memiliki
keterkaitan dengan tenaga kerja paling besar gitu, ekosistem di UMKM banyak. Nah, itu yang kemudian harus kita jaga gitu. Tapi misalnya sektor mining dan sebagainya, saya kira kita punya open, misalnya di sektor nikel, kemudian Amerika ingin kita lebih pro environment begitu. Kemudian Amerika kita bisa seimbangkan untuk investasi di beberapa sektor otomotif dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa begitu, karena kita daya saing kita nggak di situ begitu. Nah, itu yang kemudian bisa kita kaitkan. Saya kira itu salah satu alternatif yang bisa kita usulkan begitu. Oke, ada kemudian kan persepsi Pak Teguh bahwa kebijakan tarif impor Trump ini kemudian jadi momentum bagi kita Indonesia untuk melakukan deregulasi kebijakan impor Indonesia. Bagaimana izin-izin impor itu selama ini kemudian menjadi ajang untuk monopoli, untuk bancakan jual beli izin kuota seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus jadi catatan penting pemerintah ketika akan melakukannya? Saya kira kita ingat ya, mulai kita masuk menjadi anggota WTO, yang dikemukakan pemerintah kita meningkatkan efisiensi supaya kita memiliki daya saing yang kuat. Dan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, itu kan juga mungkin komoditasnya sama yang diekspor ke Amerika. Nah, kalau kita tidak bisa bersaing dengan Thailand, ini kan juga kesulitan. Artinya kita tidak hanya melihat dari segi tarif, tapi ke dalam negeri itu sendiri pemerintah juga harus meningkatkan efisiensi. Iya. Hambatan-hambatan yang ada, inefisiensi, kita kan seringkali sekarang ini dengan medsos yang ada, bangsanya adanya sering mogok, segala macam, ini juga harus dikurangi. Itu masalah-masalah sosial ya, tetapi paling tidak, tadi Pak Tauhid mengatakan, bahkan kalau perlu ada negara yang melakukan devaluasi untuk memperkuat kemampuan ekspor. Nah, saya kira gini, kita melihat apa yang dilakukan Presiden Trump ini sebenarnya di sisi lain itu harus digunakan oleh pemerintah kita melakukan introspeksi mana-mana yang kira-kira menghambat adanya efisiensi sehingga daya saing kita untuk ekspor, kita kan mungkin tidak hanya bicara ekspor ke Amerika Serikat, juga ke negara-negara lain itu kita mampu bersaing. Kita harus berhadapan dengan negara-negara ASEAN. Itu memang kita bersatu dalam ASEAN, tapi kita ini kan berkompetisi dalam perdagangan. Nah, seperti inilah saya kira kita melihat sisi lain yang positif ya, bahwa ini adalah pacuan kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing kita. Oke, kalau bisa kasih catatan pointers-pointers Pak, kira-kira harus serinci dan sedetail apa pemerintah menyusun aturan-aturan baru itu ketika kemudian akan membuka keran impor dan juga kemudian melepaskan kuota? Kan kita sudah seringkali pemerintah melakukan kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi. Nah, itu konsekuen aja dengan saya kira sudah ada daftarnya, baik di perindustrian, perdagangan, ada semua. Sehingga tinggal sekarang pemerintah regulasi dan berwibawa. Harus ada penegakan hukumnya berarti ya? Peraturan yang diterapkan tadi dilaksanakan secara konsekuen. Insya Allah kok kita mampu bersaing dengan, kita lihat orang Vietnam. Guyonannya orang Vietnam itu kerja 25 jam sehari. 25 jam, kita liburnya banyak sekali. Kita liburnya banyak sekali. Ya, saya ini sebagai contoh kan. Bagaimana cara kita sekarang, karena kita melihat, tadi saya katakan, kebijakan Presiden Trump ini jangan dilihat hanya kita melihat ke Amerika. Kita juga melihat ekspor ke negara-negara lain. Semuanya menuntut yang sama. Kemampuan kita berkompetisi karena efisiensi. Oke, saya akan lagi kembali ke Mas Tauhid sekarang. Mas Tauhid, tadi Anda mengatakan di bagian awal bahwa kita masih punya waktu 90 hari, tetap harus hati-hati, tidak terlalu terburu-buru. Tapi kalau misalnya kemudian Anda bicara skenario terburuk ya, Mas Tauhid, apa kira-kira yang terburuk yang kemudian akan bisa terjadi di Indonesia sebagai imbas apa yang terjadi saat ini? Terburuk tentu saja kita kembali ke tarif 32 begitu ya kan. Negosiasi ini dikasih terbaik. Terburuknya adalah 10% itu terjadi dan masih berat bagi ekonomi kita begitu. Ya, bagi beberapa sektor bahkan yang tadinya 2 atau 4% tarif naik ke 10 kan luar biasa besar ya. Dan ini akan terjadi kompetisi, negara-negara lain juga akan berusaha bisa lebih rendah atau in between 10 ke negara tarif yang tadi, adakah 24 ataukah lebih tinggi dengan Vietnam yang 46 sekitar 40-an% gitu ya. Nah,
Saya kira dengan jangka waktu ini kalau terburuk maka ada analis yang mengatakan, bukan data kami, ya ekonomi kita bisa terdegradasi sekitar 0,5%. Itu kan berat gitu ya, terutama dari sektor luar negeri dan implikasinya juga ke negara-negara yang terdampak. Kalau Cina katakanlah negosiasinya nggak ketemu, ekonomi Cina dari 4,6 menjadi 4%, kita kena dampak. Nah itu yang kemudian terburuknya seperti itu. Artinya negosiasi bukan hanya milik kita, tapi negara lain juga perlu kita akomodir begitu. Nah, terburuk bagi kita ya ketika katakanlah paket deregulasi tadi, kalau untuk menambah importasi ya dengan normal memang kita tidak punya kompetensi, saya kira itu masih ruang yang bagus. Tapi kalau deregulasi yang kemudian diterima oleh katakanlah pemerintah Amerika, proposal itu ke sana dan oke, maka kita harus memikirkan plan skenario nanti policy alternatifnya akan seperti apa. Misalnya tadi soal importasi daging, importasi produk katakanlah produk jagung dan sebagainya. Nah ini yang kemudian apakah kita harus merubah policy soal swasembada pangan, swasembada energi dan sebagainya. Kan kita harus merubah karena ini ada intervensi dari negara luar yang merubah yang sedang kita bangun ya. Saya kira kan ini juga visi cita-cita Pak Presiden sekarang, kita ingin mengembalikan itu semua. Nah ini yang kemudian dampak buruk ke kita sehingga kita harus memikir ulang strategi tersebut. Masih 90 hari, ada ruang yang kemudian Amerika Anda boleh saja mengintervensi, tapi kita juga punya hal yang harus diperpankan buat masyarakat menengah bawah, petani dan sebagainya, yang ini mungkin kita harus lindungi. Saya kira ini yang kemudian penting untuk kita suarakan. Baik, negosiasi adalah satu hal, tapi ada pilihan-pilihan lain yang juga harus ditempuh ketika kita menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina. Kita akan bahas lebih lanjut apa pilihan-pilihan lain itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.